Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dia Seresya Andini. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, jurusan Akuntansi, angkatan 2017. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerbitan Pajak, Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak terhadap Kedisiplinan Wajib Pajak di Jakarta yang memperoleh insentif pajak pertambahan nilai di masa pandemi COVID-19. Skripsi saya ini dibimbing oleh dosen pembimbing saya, Dr. Andes Hamilah, SE, AK, MM. Saya akan mulai mempresentasikan. Latar belakang dalam penelitian ini, pandemi COVID-19 ini memukul Indonesia dan seluruh dunia, membuat roda perekonomian tidak stabil. Kegiatan wajib pajak pun mendapatkan imbasnya. Dengan hadirnya pandemi COVID-19 ini, meskipun tidak semua wajib pajak di dalam negeri terkena dampaknya, namun setidaknya cukup membuat kegiatan negara tersebut merugikan kegiatan negara. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi, kesehatan. Akibat keterbatasan ruang gerak masyarakat, pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor, usaha maupun jasa. Namun, banyak pihak memprediksi industri farmasi akan mampu berkembang di masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah untuk memerangi wabah virus didukung oleh semua sektor dan lapisan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah untuk memerangi dan memecahkan penyebaran virus ini, mengambil kebijakan yang membatasi kegiatan tatap muka dan wajib pajak dan menghentikan dengan komunikasi secara daring atau situs online. Yang dimaksud situs online contohnya Direktorat Jenderal Pajak Online. Insentif pajak merupakan salah satu langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi pandemi COVID-19. Pajak pertambahan nilai menempati posisi yang sangat penting karena menempati posisi penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut sebagai APBN dan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerbitan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak PPN yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19 di Jakarta? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pengawasan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak PPN yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19 di Jakarta? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak PPN yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19 di Jakarta? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama penerbitan pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak PPN yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19 di Jakarta? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menguji pengaruh penerbitan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh pajak insentif PPN di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengawasan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh pajak insentif PPN di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh pajak insentif PPN di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, untuk mengetahui dan menguji pengaruh penerbitan pajak, pemeriksaan pajak, dan pengawasan pajak terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh pajak insentif PPN di masa pandemi COVID-19. Saya lampirkan desain penelitian seperti berikut. Yang pertama, hipotesis penelitian. H1, penerbitan pajak insentif terdapat pengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pengawasan pajak insentif terdapat pengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, H3, pemeriksa pajak insentif terdapat pengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak yang memperoleh insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, penerimaan pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap kedisiplinan wajib pajak di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif, yaitu dapat mengidentifikasikan variabel yang diamati dan mengukur hubungan antara variabel. Selain itu, metode ini menekankan pada pengujian hipotesis dan berbagai teori. Yang kedua, teknik pengumpulan data.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling, di mana informasi data diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Populasi yang diambil dalam studi kasus ini di Jakarta dan PT Kimia Farma. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data ini memiliki beberapa varian. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang keempat, uji hipotesis. Yang keempat, sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Sampel pada penelitian ini adalah responden yang mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai yang berada di Jakarta. Data dari penelitian ini diambil menggunakan website resmi, yaitu www.googleform.com. Saya akan membahas hasil uji analisis dari uji kualitas data, uji validitas. Seluruh variabel mempunyai nilai signifikan apabila R hitung lebih dari R table, maka dapat dikatakan item kuesioner itu valid. Sehubungan dengan gambar-gambar atau tabel-tabel di samping, semuanya dengan keputusan valid. Dengan ketentuan rumus DF sama dengan N kurang 2. DF sama dengan 100 kurang 2 pada tingkat signifikan untuk diuji dua arah 0,05, maka R table sama dengan 0,1996. Yang kedua, uji reliabilitas. Dari hasil uji reliabilitas yang telah diuji oleh penulis memperoleh nilai angket X1 sebesar 0,856, yang kedua angket X2 0,813, yang ketiga angket X3 0,755, yang keempat angket Y 0,886. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua hasil dari semua angket ini reliable dan konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis uji asumsi klasik. Ada 3 dari hasil uji asumsi klasik. Pertama saya akan bahas adalah uji normalitas. Kriteria pengambilan keputusan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, yaitu jika signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan dari tabel samping, uji normalitas yang saya dapatkan adalah nilai probabilitasnya adalah 0,55, berarti lebih dari 0,5. Kesimpulannya adalah data telah berdistribusi secara normal. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Jika variabel independen bebas terdapat nilai toleransi lebih dari 10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikoliniaritas. Kesimpulannya, dari tabel gambar yang saya lampirkan, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas pada setiap variabel penelitian di bawah ini, karena nilai toleransi saya lebih dari 10 dan FIV saya kurang dari 10. Yang ketiga, saya akan membahas uji heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola atau membentuk pola yang teratur, mengindikasikan telah terjadinya hetero. Dan apabila jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik penyebar di atas, di bawah sumbu angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi hetero. Kesimpulannya, jika dilihat dari gambar yang saya lampirkan, titik-titik yang ada di pola berbentuk menyebar dan dapat disimpulkan tidak terjadi hetero. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisis uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisien determinasi R pangkat 2. Nilai koefisien determinasi antara 0 atau 1. Nilai R pangkat 2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Dari hasil pengolahan koefisien determinasi adjust R-square sama dengan 0,425. 0,425 bisa dilihat dalam tabel yang saya lampirkan. Adjust R-square yang saya lampirkan di tabel adalah 0,425. Yang bisa juga dipresentasikan sebagai 42,5%. Mampu memberikan kontribusi terhadap variabel Y dari kedisiplinan wajib pajak secara bersama-sama.
Sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak saya teliti dalam model penelitian ini. Yang kedua, saya akan membahas uji T. Jika nilai probabilitas signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari gambar yang saya lampirkan adalah X1, X3 berpengaruh signifikan karena lebih dari 1,966 dan memiliki tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan X2 tidak berpengaruh signifikan karena kurang dari 1,966. Sedangkan X2 tidak berpengaruh signifikan karena kurang dari 1,966. Tingkat tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, saya akan membahas uji F. Jika nilai F lebih besar dari 4, maka HO ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Membandingkan nilai F, hasil perhitungan dengan F menurut tabel, bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka HO ditolak dan menerima HA. Hasil uji yang saya dapatkan dari tabel yang saya lampirkan adalah hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 25,406 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 sama dengan kurang dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pada variabel penerbitan pajak, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak yang mendapatkan insentif PPN di Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Secara parsial, variabel penerbitan pajak dibuktikan berdasarkan hasil uji signifikan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,50, artinya berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Yang kedua, pada variabel pengawasan pajak, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak PPN di Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Secara parsial, variabel pengawasan pajak tidak signifikan dibuktikan berdasarkan hasil uji signifikan sebesar 0,519, yang artinya lebih besar dari 0,50, tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Yang ketiga, pada variabel pemeriksaan pajak, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak PPN di Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Secara parsial, variabel pemeriksaan pajak dibuktikan berdasarkan hasil uji signifikan sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,50, berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Yang keempat, pada variabel Y, terdapat pengaruh secara bersama-sama dengan memberikan kontribusi sebanyak 42,5% terhadap kedisiplinan wajib pajak PPN di Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, banyak sekali keterbatasan yang peneliti miliki. Dan peneliti menyadari bahwa memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan pada sampel perusahaan sektor kesehatan. Yang kedua, periode yang dilakukan dalam penelitian ini hanya periode tahun 2020 dan 2021 di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan variabel pajak pertambahan nilai, hanya menggunakan satu bidang sektor. Tidak ada bidang sektor jasa ataupun sektor lain-lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga mempunyai saran. Yang pertama adalah disarankan untuk mengambil variabel yang belum diteliti di dalam penelitian ini. Contohnya pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 yang mempengaruhi kedisiplinan wajib pajak. Yang kedua, perusahaan dalam meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak insentif dengan tepat waktu. Dan diharapkan penelitian ini berguna dan mengetahui tingkat responden. Yang ketiga, wajib pajak diharapkan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku dengan cara membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Dikarenakan adanya insentif pajak ini, wajib pajak harus bekerja sama dengan pemerintah mendukung adanya pengurangan pembayaran pajak yang ditanggungkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini, peneliti mempunyai kesimpulan.
Yang pertama, pada variabel penerbitan pajak, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak PPN di Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pada variabel pengawasan pajak, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak PPN di Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Demikian presentasi hasil penelitian saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.